Selama 7 hari 7 malam, saya akan berjuang untuk bertahan hidup, membangun shelter darurat di pertengahan hutan liar. Menemukan banyak sekali perpohonan besar. Di sini saya mulai mencoba membangunkan sebuah shelter untuk bertahan hidup di hutan. Memasak nasi sederhana menggunakan bambu, menikmati makanan yang dimasak dari bambu. Membuat obor menggunakan bambu. Dengan obor yang menyala di depan shelter, inilah pertualangan nyata menghadapi alam, mengandalkan ketekunan dan kerja keras. Selamat datang di pertualangan 7 hari 7 malam di hutan rimba. Hari kedua pun dimulai. Matahari perlahan muncul dari balik perpohonan tinggi, memberi cahaya baru di tengah hutan rimba yang begitu lebat. Suara burung, gemercik air sungai, dan hembusan angin seolah menyambut langkah kaki ini untuk terus melanjutkan perjalanan. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengemas barang-barang yang akan saya bawa untuk melanjutkan perjalanan. Saya harus memastikan bahwa tidak ada barang yang tertinggal satupun. Di hari kedua ini, tujuan kita adalah menjelajahi lebih dalam, menembus jalur hutan yang rapat dengan semak, akar, dan perpohonan tua. Setiap langkah membawa tantangan baru, mulai dari mencari sumber air bersih, menemukan jejak satwa liar, hingga mencari tumbuhan yang bisa dijadikan makanan ataupun obat. Hari semakin sore dan aku harus segera membangun tempat berteduh agar malam nanti bisa berlindung dengan aman. Sendirian di tengah alam liar memang bukan perkara mudah. Setiap pekerjaan terasa berat karena harus dilakukan sendiri. Di sini aku akan bersiap-siap untuk membangun shelter. Hal terutama yang saya lakukan adalah mencari tempat yang bagus untuk membuat shelter, yang aman dari perpohonan besar. Aku pun mulai membersihkan tempat aku membuat shelter. Sendirian di tengah alam liar memang bukan perkara mudah. Setiap pekerjaan terasa berat karena harus dilakukan sendiri, mulai dari mengumpulkan kayu, menebang batang kecil, hingga menyusun ranting dan dedaunan sebagai atap. Di sini batang kayunya aku susun satu persatu agar terlihat rapi. Lanjut di sini aku menancapkan bagian tiangnya.
Di sini aku pun mulai membangun bagian atapnya. Akhirnya shelter daruratku berhasil mencapai 80%. Sekarang saya akan berjalan untuk mengecek jaring yang sudah saya pasang tadi. Pas pemasangan jaringnya tidak kerekam. Saya pun lanjut turun untuk mengecek jaring yang sudah saya pasang tadi pagi. Semoga saja ada hasilnya. Wah, ternyata ada ikan. Lanjut saja saya mengambilnya. Walaupun kita dapatnya cuma satu, kita harus tetap bersyukur. Saya pun lanjut pulang ke shelter untuk memasak hasil buruan saya ini. Setelah datang ke shelter, di sini lanjut saya menyalakan api untuk saya memasak nasi. Di tengah heningnya hutan, aku mencoba memasak dengan cara sederhana, memanfaatkan bambu sebagai wadah alam. Sendirian di sini membuat setiap pekerjaan terasa berbeda, penuh tantangan, namun juga memberi pelajaran sederhana. Aku membersihkan bambu, memasukkan beras dan air secukupnya. Lalu menaruhnya di atas api yang perlahan membara. Suara api yang berderang berpadu dengan aroma bambu yang mulai terbakar, menghadirkan suasana yang khas, seolah alam itu memberikan bumbu pada masakan ini. Memasak menggunakan bambu bukan hanya tentang mengenyangkan perut, tapi juga tentang merasakan bagaimana nenek moyang dulu hidup berdampingan dengan alam. Sederhana namun penuh kreatifan. Meski sederhana, ada kepuasan tersendiri melihat nasi perlahan matang di alam bambu. Ini telah matang dengan sempurna. Saatnya kita mengangkat nasi yang sudah kita masak menggunakan bambu.
Aroma harum nasi yang keluar dari bambu begitu khas, menyatu dengan bau asap api unggun yang masih menyala. Makan nasi dari bambu bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang pengalaman. Bagaimana alam menyediakan, sebagaimana bila kita tahu cara memanfaatkannya. Di tengah hutan sunyi, duduk sendirian di depan shelter, suapan demi suapan terasa begitu nikmat. Setelah saya makan, hujan pun turun. Jadi saya tidak bisa melanjutkan untuk membuat shelter. Hujan pun mulai reda. Di sini aku lanjut membuat obor. Di sini aku membuat obor. Obor ini dibuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar. Batang bambu sebagai pegangan dan serbuk kering sebagai sumbu. Obornya pun aku pasang di depan shelter sebelum malam tiba. Oke, beginilah kondisi di dalam shelter darurat saya, yang nantinya akan tempat saya beristirahat untuk malam ini. Di bagian dinding dan atapnya saya lapiskan menggunakan daun. Beginilah suasana shelter darurat aku untuk aku berlindung di malam ini. Sebelum gelap di sini aku menyalakan api unggun dulu untuk menghindari saya dari bahaya, terutama dari hewan-hewan yang ada menghuni di hutan ini. Lanjut di sini aku memanaskan nasi hasil masakan aku tadi untuk aku makan sore ini.
Seiring malam pun mulai turun dan kegelapan perlahan menyelimuti hutan. Aku mencoba menyalakan obor sederhana di depan shelter yang telah aku bangun. Api kecil mulai berkobar, perlahan membesar, lalu menjadi obor sebagai cahaya yang menerangi di tengah gulita malam. Kehadirannya bukan sekedar penerang, tapi juga penjaga yang memberi rasa aman dari kegelapan hutan yang penuh misteri. Api unggun pun mulai membara dan kegelapan pun mulai menutupi sekitaran shelter. Menyalakan api unggun sendirian mengajarkan betapa berharganya cahaya dalam kegelapan, betapa sederhananya api bisa menghadirkan ketenangan. Malam ini, dengan api unggun yang menyala di depan shelter, hutan yang tadinya terasa sunyi dan kelam berubah menjadi tempat yang penuh kehangatan. Saya pun lanjut beristirahat karena sudah tidak ada lagi kegiatan untuk malam ini. Kita lanjut di besok pagi.